Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabatku semua. Salam sehat, salam dahsyat Ibu Nabawi. Back to nature for healthy. Nah, untuk kali ini saya tidak membagi manfaat dan kegunaan buah-buahan ya, sahabatku semua. Tapi kali ini saya akan membagikan solusi ya. Solusi untuk siapapun yang mengalami rasa kantuk yang berlebihan ya, terutama untuk adik-adik pelajar, untuk abang-abang sopir ya, karena abang sopir itu lagi membawa, ibaratnya apalagi supir bus, supir angkutan umum ya, itu kan membawa banyak nyawa orang ya, jadi harus super hati-hati dan nggak boleh ngantuk. Nah, untuk adik-adik pelajar juga pasti sangat bermanfaat ya, masa lagi belajar terus ngantuk. Nah, saya punya solusinya dan selamat menyimak ya, disimak sampai habis ya, biar jangan gagal fokus ya. Apa saja sih? Saya akan melakukan pemijatan refleksi untuk penghilang rasa kantuk ya. Nah, mohon maaf ini agak kurang sopan juga karena memang titiknya ada di kaki, jadi saya bikinnya konten sambil praktek ya, supaya teman-teman bisa untuk mempraktekkan baik di rumah ataupun di mana saja di tempat teman-teman berada. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan bisa mempraktekkan sendiri tanpa bantuan siapapun ya. Boleh pakai alat bantu kayak gini ataupun yang jenis lain juga. Boleh juga hanya memakai tangan ya. Jadi sangat simpel dan semoga bisa menjadi solusi yang tepat buat Anda yang membutuhkan ya. Kita mulai titik yang pertama. Titik yang pertama adalah titik di sini, dan lakukan ini ke kedua belah kaki ya. Ini titik kepala di sini, kelihatan kan teman-teman ya? Di sini ini kita pijit selama 25 pemijatan boleh, atau sekitar 3 menitan ya. Di sini jadi bisa dihitung lah, dipijit sebentar gitu, terus dilepasin, dipijit lagi kayak gitu selama 25 kali, dihitung aja ya, kalau enggak sekitar 3 menit ya. Nah, setelah pemijatan untuk jempol kaki ini selesai, kita lanjutkan ke jari yang kedua. Ini titik mata ya, kalau ini tadi titik kepala, kalau yang ini titik mata ya, di sini. Nah, ini bisa dipijit, juga bisa menggunakan alat bantu ini ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Nah, tapi boleh pakai jari juga, udah terasa sih. Nah, gini ya. Nah, mohon maaf banget ya, ini agak kurang sopan. Tapi memang harus dipraktekin gini ya, gimana lagi. Nah, ini selama 25 kali atau 3 menitan ya. Nah, setelah itu dilanjutin di titik selanjutnya, yaitu titik yang ketiga, jari tengah ya. Tetap di titik yang di atas, titik mata juga, karena dua ini titik mata ya. Nah di sini ya, selama 25 kali juga, diulang 25 kali atau 3 menit. Nah, kalau sambil dipijat, sambil di ini ya, jangan terlalu keras, relax, santai mijitnya ya. Nah, setelah pemijatan ketiga jari ini, ketiga jempol sama kedua jari telunjuk kaki ya, sama jari tengah kaki, kita lanjutkan ke titik adrenal. Adrenal ya, kita mencari tengahnya ya teman-teman. Di sini di tengah ini yang melipat di sini. Nah, kita pijat yang di sini. Nah, ini titik adrenal kita ya. Kelihatan nggak teman-teman? Maaf ya, mohon maaf banget, karena memang harus diprakteknya. Kita kasih tuh ke titik pijit, kalau nggak dipraktekin kan nggak bisa menirukan juga yang teman-teman yang diajarin ya. Iya, mohon maaf ini kurang sopan sedikit karena kaki-kaki juga dinaikin ya teman-teman. Tapi insya Allah ya, titik ini bisa membantu teman-teman yang membutuhkan, terutama abang-abang sopir ataupun karyawan kantor juga. Masa lagi kerja, lagi ngadep komputer gitu sambil ngantuk-ngantuk, kan gak lucu ya. Nah, sama adik-adik pelajar juga tentunya ya. Kalau ibu-ibu rumah tangga mah biasanya kalau ngerumpi udah henti ngantuk, itu buat ibu-ibu ya. Tapi hindari ngerumpi, mendingan cari hal-hal yang positif ya. Soalnya kalau kita ngerumpi hasilnya pasti menambah dosa ya.
Saya jadi orang anti ngerumpi, sahabatku semua. Kalau saya punya hobi ya, mancing, menyanyi, dan memasak. Jadi saya bahkan mungkin tetangga tidak kalau saya pulang dari mana-mana, tetangga itu akan bertemu saya mungkin setelah 1 bulan, setelah 1 minggu, karena saya memang nggak pernah ngumpul-ngumpul ngerumpi sama tetangga, itu nggak pernah. Bukan sombong, bukan apa, tapi saya menghindari perbuatan maksiat, dosa kayak gitu ya. Daripada kita ngomongin orang, kita juga belum tentu hidup kita itu. Jadi hindarilah hal-hal yang unfaedah, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, yaitu tadi cari kesibukan. Kalau kita sibuk, kita tidak akan sempat ngurusin orang lain, itu kuncinya. Jadi itulah, kalau saya suka menyibukkan diri saya sendiri daripada sibuk ngurusin orang lain. Karena apa? Sebelum saya melihat orang lain, saya lihat diri saya ini yang penuh kekurangan, yang banyak dosa. Udahlah, pokoknya hidup kita ini mengurangi dosa aja belum tentu mampu, jadi jangan nambah-nambahi dosa, gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan memijit titik adrenal kita di sini. Ini dilakukan juga sama ya. Sama 25 pijakan ini di sini dipijit dari bawah ke sini, dikeluarin ya sih. Ini sayangnya, sahabatku semua. Nah, kayak gini ya. Nah, bisa kan kelihatan ya teman-teman? Lakukan 25 kali atau 3 menit ya. Nah, setelah itu kita lanjutin di mana? Kita lanjutin untuk titik terakhir, juga dilakukan di tangan kanan dan kiri ya. Ini di titik sini. Ini ya, bisa dilakukan dengan kayak dicubit bisa. Jadi dipijitnya dikeluarin. Gitu ya. Nah, gini. Ini saya praktekin dan saya bagiin sama teman-teman karena beberapa waktu yang lalu saya menderita kantuk yang teramat sangat ya. Jadi saya kerja sambil nungguin anak makan aja sampai saya terkantuk-kantuk gitu. Jadi akhirnya saya praktekin dan bener-bener bisa menghilangkan rasa kantuk gitu loh. Jadi makanya daripada manfaat itu saya pakai sendiri, jadi saya bagikan sama teman-teman supaya teman-teman bisa merasakan juga manfaat dan khasiatnya ya. Yang penting kita yakin bahwa kita bisa. Must believe bikin duit gitu ya. Kalau kita percaya kita bisa melakukan dan kita pasti mampu, pasti insya Allah sama Allah juga akan diijabah keinginan kita. Tapi kalau kita berusaha tapi ketika nanti berhasil enggak ya, di dalam hati aja udah ragu gimana Allah mau mengabulkan keinginan kita. Tanamkan keyakinan di dalam hati dan memohon kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan, walaupun itu tidak dengan segera. Kapan waktunya, kita harus bersabar, karena Allah itu tidak mengabulkan permintaan kita, pasti itu yang terbaik menurut Allah untuk kita ya. Jadi kita itu hanya mengharap yang terbaik dari Allah, bukan yang terbaik dari pilihan kita gitu ya. Semangat teman-teman, selamat berjuang dan selamat berusaha, dan ingat, ada doa, ada ikhtiar, ada doa. Jadi ikhtiar sama doa harus jalan beriringan supaya tidak menjadi kesombongan dan tidak menjadi kebohongan. Salam sehat, salam sukses Tibun Madari, back to natural for healthy, dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten saya yang berikutnya, dan semoga membawa manfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.